Masih bersama dengan saya Ignatius Elano Putranto. Ini video yang terakhir dari materi pengauditan sistem informasi dalam konsep proses audit TI. Ya. Yang akan saya bahas di sini adalah dua aktivitas terakhir dalam hal proses audit TI, yaitu reporting finding dan respon to audit result. Oke, yang pertama reporting findings ya. Audit findings result from comparing evidence to audit criteria. Jadi tadi di video sebelumnya sudah disebutkan bahwa auditor itu akan melakukan analisa atas bukti-bukti audit, kemudian nanti akan dicocokkan dengan kriteria atau standar yang digunakan. Nah, dari pembandingan antara bukti yang dikumpulkan dengan kriteria audit, maka akan ketemu hasil berupa findings atau temuan audit. Nah, maka temuan inilah yang nanti akan menjadi bagian dari pelaporan audit. Ya. Jadi mereka akan melaporkan temuan mereka apa, kemudian kesimpulan mereka bagaimana. Nah, di poin yang kedua di sini yang saya highlight adalah depending on the type of audit and its objectives, reported findings may address all criteria or only those elements the auditors determine to be deficient or insufficiently supported by evidence. Jadi dalam hal melaporkan temuan ini, auditor itu bisa melaporkan semua temuan yang mereka dapatkan, ya. Atau auditor hanya melaporkan bagian-bagian yang mungkin masih ada kelemahannya, yang mungkin bukti-buktinya tidak memadai dan lain sebagainya. Itu tidak masalah. Jadi mana yang akan dipakai Pak? Melaporkan semuanya atau sebagian? Nah, itu tergantung dari jenis audit dan sasaran auditnya apa. Kalau memang sasaran auditnya adalah untuk mencari untuk menemukan kelemahan dari pengendalian internal misalnya, ya berarti yang dilaporkan adalah temuan dari kelemahan-kelemahan atas pengendalian internal yang dipakai oleh perusahaan. Nah, itu yang perlu diingat. Kemudian almost all audit methodologies emphasize the importance of reporting findings of weaknesses or non-conformity to audit criteria, as these areas represent the sources of risk to which the audited organizations needs to respond. Ya. Jadi meskipun tadi kemudian disebutkan bahwa auditor itu bisa melaporkan semuanya, bisa melaporkan hanya hal-hal yang mungkin belum sesuai aja, tetapi di poin yang ketiga ditekankan bahwa sebagian besar metodologi audit itu penekanannya adalah pada pelaporan temuan terkait dengan kelemahan atau hal-hal yang belum sesuai dengan audit kriteria. Kenapa yang ditekankan itu? Karena justru hal-hal yang tidak sesuai inilah yang nanti perlu direspon oleh organisasi yang diaudit. Ya, misalnya ternyata pengendalian akses belum sepenuhnya efektif karena masih ada celah kemungkinan bagi orang dari luar perusahaan untuk masuk ke dalam sistem. Nah, ini yang dilaporkan. Sehingga nanti perusahaan yang diaudit harus segera merespon, ya. Harus segera membuat corrective action, tindakan perbaikan apa yang bisa mereka lakukan dalam rangka menanggapi temuan auditor ini. Jadi sekali lagi penekanannya adalah pada pelaporan mengenai hal-hal yang mungkin belum sesuai, belum pas, masih ada unsur kelemahannya dari apa yang diaudit oleh auditor IT. Nah, kalau kita bicara tentang konsep findings, temuan, dan conclusions, itu ada beberapa referensi yang membedakan dua hal itu. Maka di sini disebutkan most audit methodologies and guidance distinguish between audit findings and audit conclusions. Ya, temuan audit dan kesimpulan audit itu berbeda. Bedanya apa? Nah, kita lihat satu persatu di sini. Findings correspond directly to audit criteria and indicate whether or not the subject of the audit satisfies its criterion. Jadi kalau auditor itu tadi ya membandingkan antara bukti dibandingkan dengan kriteria audit terus ketemu hasilnya, nah itu namanya finding.
Itu bukan kesimpulan. Lalu kesimpulan itu apa? Conclusions are evidence and experience-based opinions from auditors regarding the implication of findings to organization. Jadi kalau tadi sudah ada temuan, misalnya ada elemen yang belum pas dalam pengendalian internal, belum sesuai dengan standar, nah kemudian nanti auditor akan menyimpulkan. Di mana kesimpulan ini konteksnya adalah opini auditor. Sementara finding itu bukan opini auditor, tapi finding itu adalah hasil dari pembandingan antara kriteria audit dengan bukti audit. Maka ini sama ya seperti ketika skripsi misalnya. Mahasiswa mengambil data, kemudian ada standar tertentu, dikomparasikan apapun teknik penganalisis datanya kan gitu ya. Nanti kan akan ketemu hasil nih. Analisis data dan pembahasan, ya kan? Itu kan hasil dari pembandingan antara data dengan bukti, dengan kriteria. Nah, deskripsi kan ada bagian lain yaitu kesimpulan. Maka kesimpulan jangan mengulang pembahasan. Kesimpulan itu adalah opini dari si peneliti terkait dengan temuan itu. Kesimpulannya bagaimana, kan gitu. Nah, itu bedanya antara finding dan conclusions. Conclusions may include inferences about why different findings occurred, recommendation for mitigating risk or remediating deficiencies indicated in findings, whether audit objective has been achieved, or the effectiveness of organizational capabilities under examination. Jadi ketika kita bicara tentang konsep kesimpulan itu juga bisa nanti dimasukkan rekomendasi, ya. Makanya di deskripsi juga kesimpulan itu kan kemudian ada saran gitu kan ya, di bagian itu. Sarannya apa, rekomendasinya apa sehingga nanti perusahaan bisa kemudian merespon itu. Jadi intinya finding dengan conclusion itu dua hal yang berbeda. Finding atau temuan itu adalah hasil membandingkan antara bukti dengan kriteria tertentu, sementara conclusion atau kesimpulan itu adalah opini auditor terkait dengan dampak atau implikasi dari finding itu bagi organisasi. Jadi kalau ada unsur pengendalian misalnya temuannya adalah masih ada unsur pengendalian internal yang belum efektif, belum sesuai dengan kriteria. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah misalnya bagaimana sih nanti dampaknya dari yang tadi pengendalian internal yang masih lemah itu bagi organisasi. Terus rekomendasinya apa? Nah itu contoh membedakan antara finding dengan conclusion. Semoga bisa dipahami ya ini ya. Nah kemudian terkait dengan using information in audit report. Bagaimana caranya menggunakan informasi pada laporan audit? At the conclusion of the audit process, the auditors finalize the audit report and deliver it to audited organizations. Jadi di tahap terakhir, di tahap kesimpulan dari proses audit, maka nanti auditor akan memfinalisasi laporan auditnya. Kemudian seperti yang sudah kita pahami pada umumnya, laporan audit itu nanti akan disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait ya, manajemen misalnya. Maka di sini disebutkan primary recipients of the audit report produced in both internal and external audits include the audit committee and executive management of the audited organizations. Jadi yang paling utama pihak yang nanti akan mendapatkan laporan audit ini ya, itu adalah komite audit itu jelas. Kemudian manajemen puncak dari organisasi yang diaudit. Itu dua kelompok penerima yang paling penting dari laporan yang dihasilkan oleh auditor, baik itu auditor internal maupun auditor eksternal. Bisa nggak kalau laporan audit itu nanti diberikan kepada pihak luar? Sebenarnya tidak masalah. Maka di poin yang kedua disebutkan, in addition to the delivering audit results to external stakeholders, to support compliance and oversight requirements, organization use the information in internal audit reports to make improvement. Jadi kalau memang hasil audit itu mau disampaikan ke pihak luar, ya, ke stakeholder misalnya, yang nggak masalah, nanti tinggal manajemen mengolah hasil dari menggunakan informasi dari laporan audit internal.
Oke, kemudian step terakhir dari siklus proses audit IT adalah respond to audit results. Ya. Maka di sini disebutkan audit report with finding and conclusions warranting corrective action, monitoring or follow up by the audited organization become a significant input to process of planning and executing appropriate organizational responses. Jadi intinya adalah laporan audit itu terutama yang ada rekomendasi, kemudian ada corrective action plan itu sangat perlu direspon oleh perusahaan yang diaudit. Kenapa? Agar akhirnya nanti perusahaan bisa menjalankan aktivitas bisnisnya secara lebih baik kan gitu ya ceritanya. Maka kemudian di poin yang kedua, the best case scenario for organization undergoing IT audits in conjunction with financial compliance or certification audits is that the auditors will determine the organization is complying with requirement or certify its adherence to applicable criteria. Jadi audit IT ini kan nanti juga akan terkait dengan audit-audit lainnya, audit keuangan, audit kepatuhan, audit operasional dan segala macam. Maka perlu dipastikan bahwa ketika dalam proses IT audit itu nanti si auditor juga akan menentukan apakah perusahaan yang diaudit itu juga sudah menjalankan atau sudah patuh pada standar-standar lainnya. Meskipun memang fokusnya pada IT audit, tetapi kan IT audit itu nanti juga akan berpengaruh ke audit-audit yang lain. Kemudian poin yang ketiga, organizations need to track their response to audit findings through monitoring and follow-up activities to ensure that they fulfill commitments documented in final audit reports or remediation plans, and to provide information to subsequent audit teams about changes implemented since the prior audit. Jadi organisasi itu juga harus memantau. Ya. Jadi misalnya tadi sudah ada laporan dari auditor, ya kan, ada rekomendasi perbaikan. Nah maka ini yang harus direspon ya oleh perusahaan yang diaudit. Ya, mereka harus memastikan bahwa aktivitas perbaikan itu benar-benar dilakukan, dipantau dengan baik, dan semuanya didokumentasikan dengan lengkap. Gitu ya. Sehingga nanti bisa menjadi dasar untuk audit periode berikutnya. Tinggal nanti ketika di periode berikutnya auditor datang lagi, sudah bisa ditunjukkan ya, bahwa dari hasil audit sebelumnya, apakah rekomendasi auditor sebelumnya itu sudah dilakukan dengan baik atau tidak. Nah, itu salah satu bentuk respon terhadap hasil audit. Nah, itu tadi penjelasan dari video yang pertama sampai yang terakhir mengenai proses IT audit ya, mulai dari perencanaan, kemudian performance atau pelaksanaan auditnya, kemudian pelaporan, ya audit sudah dilakukan maka auditor bikin laporan, dan yang terakhir respon. Ya, bagaimana perusahaan yang diaudit ini merespon hasil auditnya. Nah, yang terakhir ini sebagai tambahan materi berkaitan dengan proses life cycle and methodology. Ya. Although individual audit engagements typically have a defined scope, set of objective and initiation and completion dates, few audits are truly isolated events. Jadi dari poin yang pertama ini yang mau ditekankan adalah meskipun tadi kita sudah melihat bahwa audit itu kan sebenarnya banyak hal yang sifat aktivitasnya individu ya. Mau mengaudit jaringan misalnya, kita buat perencanaannya khusus untuk audit jaringan dimulai tanggal berapa, selesai tanggal berapa, kemudian audit basis data dan lain sebagainya. Ini kan seolah-olah semacam aktivitas yang terpisah-pisah. Semacam audit yang individual. Ya, padahal sebenarnya few audits are truly isolated events. Ya. Sebenarnya ketika audit itu dilakukan, sangat sedikit sekali aktivitas dalam audit itu yang benar-benar terpisah dengan aktivitas lainnya. Artinya apa? Artinya aktivitas-aktivitas dalam audit itu satu rangkaian sebenarnya, saling terkait satu sama lain. Maka kemudian metode yang paling dikenal itu adalah metode PDCA, Plan, Do, Check, Action. Ya.
Kita merencanakan dulu apa yang akan dilakukan, kemudian melakukan auditnya, kemudian melakukan pengecekan atau verifikasi atau analisis, kemudian ada action plan apa untuk periode untuk selanjutnya. Nah, ini yang harus ditekankan ya. Beyond its pervasive use in quality management standards and methodologies, the PDCA process cycle features prominently in governance, risk and compliance frameworks, and in control evaluation and assessment methodologies, particularly for IS management. Jadi, sekalipun yang diaudit itu semacam seolah-olah terpisah-pisah, tetapi sebenarnya aktivitas di dalam itu aktivitas yang saling terkait satu sama lain. Kemudian di sini disebutkan dengan menggunakan metodologi PDCA, ya, nih, maka akan bisa membantu perusahaan dalam mengelola ataupun mengidentifikasi risiko atau dalam rangka mematuhi framework yang digunakan dalam manajemen sistem informasi perusahaan. Jadi yang perlu diperhatikan dari slide ini adalah bahwa dalam melakukan audit itu ada proses life cycle-nya, seperti tadi ya, ada siklusnya, dan ada metodologi yang bisa dipakai. Dan pada umumnya metodologi yang digunakan adalah metodologi PDCA, Plan, Do, Check, Action. Nah, itu adalah materi-materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengauditan SI. Terima kasih bagi yang sudah menyimak dari video pertama sampai video yang keempat. Nanti kita bisa bertemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.